Makanya semakin belajar, banyak yang belajar ilmu agama, banyak yang belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, maka dia akan masih jauh hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 28 Syawal 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema kembali ke majelis ilmu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, para ikhwah dan akhwat sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tema tentang kembali ke majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan pertama kita kembali melaksanakan majelis ilmu secara tatap muka dalam keadaan protokoler kesehatan yang sangat ketat. Dan tema yang akan saya sampaikan agar kita semangat kembali duduk di majelis ilmu. Salah satu hal yang patut kita perhatikan agar kita kembali semangat duduk di majelis ilmu adalah mengetahui keutamaan ilmu agama. Dan para ulama atau orang Arab mengatakan wa bi dhiddiha tatabayyanul asya, yang artinya dengan mengetahui kebalikan dari sesuatu maka akan jelas sesuatu tersebut. Jika seseorang ingin mengetahui kesyirikan, maka hendaklah dia belajar tauhid. Jika seseorang ingin mengenal bid'ah, hendaknya dia belajar sunnah. Dan begitu seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah
jika seseorang ingin mengetahui keutamaan ilmu agama, maka dia harus mengetahui kebalikan dari keburukan kebodohan. Dia harus mengetahui kebalikan dari keburukan kebodohan. Ada perkataan menarik yang membuat saya bahas tema ini, yaitu perkataan dari Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Siyar. Beliau mengatakan, "Lau lam yakun min fadlil ilmi illa annal juhala yahabunaka wa yujillunaka wa innal ulama yuhibbunaka wa yukrimunaka lakana dhalika sababan ila ujubi talabih." Artinya, kalau seandainya tidak ada keutamaan ilmu agama, melainkan bahwa orang-orang yang bodoh akan menghormatimu, mengangkat derajatmu, dan para ulama akan mencintaimu dan memuliakanmu, maka niscaya hal itu sudah cukup sebagai sebab untuk menjadikan menuntut ilmu agama sebuah kewajiban. Orang-orang bodoh, bagaimanapun mereka ketika bertemu seorang alim, mereka akan memuliakan. Sebejat-bejatnya penjahat, kalau ketemu orang alim, pasti cium tangan hormat. Kemudian para ulama ketika bertemu dengan sesama mereka, orang alim, maka sangat mencintai dan sangat memuliakan. Kalau memang benar ilmunya yang benar, bukan ilmunya untuk menyombongkan diri. Maka dua sebab ini, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, sudah cukup menjadi sebab wajibnya menimba ilmu agama. Fa kaifa bisairi fadhailihi fid dunya wal akhirah. Maka bagaimanakah dengan keutamaan-keutamaan ilmu agama yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW di dalam dunia dan di akhirat, yang begitu banyak, yang mungkin sering sudah dipelajari, disebutkan oleh para ustadz tentang keutamaan-keutamaan di dunia dan di akhirat menimba ilmu agama. Kalau seandainya keutamaan atau sebab wajibnya menimba ilmu agama hanya tadi, orang bodoh akan memuliakan, para ulama akan mencintai, itu sudah cukup menjadikan menimba ilmu agama sebagai sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Kemudian beliau mengatakan, walau lam yakun min naqsil jahli illa anna sahibahu yahsidul ulama wa yaghbitu nudhara'ahu minal juhal lakana dhalika sababan ila wujubil firari anhu. Kalau seandainya, ini perhatikan, yang masih belum semangat untuk menimba ilmu agama, terutama kita, pandemi COVID-19, semoga Allah segera mengangkat pandemi ini. Dan kita harus yakin terus bahwa tidak boleh seorang muslim untuk berputus asa. Semenjak hari lahirnya pandemi sampai sekarang sudah 1 tahun umurnya, sudah ulang tahun dia. Ya, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah, dan kita harus selalu optimis untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi COVID-19 ini. Dalam keadaan kaum muslimin jauh dari majelis ilmu, akhirnya turun, futur, benar-benar malas. Maka
perkataan ini menarik. Beliau mengatakan kalau seandainya tidak ada kekurangan kebodohan atau keburukan kebodohan, melainkan bahwasanya orang-orang yang bodoh dia iri kepada orang yang berilmu. Ini hebatnya ilmu agama. Saya tadi baru baca, subhanallah, menarik. Cukup syaraful ilm annahu yahsiduhul juhala. Cukup sebagai sebuah keutamaan ilmu agama sampai orang bodoh pun ingin berilmu. Orang bodoh ingin berilmu. Mungkin kalau orang kaya dengan orang miskin, saya nggak terlalu rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, bini 4, enggak terlalu, biasa aja. Aku seikungin cukup sudah. Ya, enggak terlalu, biasa aja. Kalau harta seperti itu. Tapi kalau orang bodoh, ya, dia ingin bagaimana caranya saya bisa pintar berilmu. Itu cukup sudah sebagai sebuah kemuliaan ilmu agama. Wa yaghbitu nudhara'uhu minal juhal. Dan juga kawan-kawannya orang-orang yang bodoh juga ingin bagaimana saya bisa berilmu. Maka hal ini sudah cukup menjadikan bahwa seseorang harus lari dari kebodohan dari ilmu agama. Ya, saya ulangi. Orang yang bodoh, dia akan hasad, iri, ingin seperti orang yang berilmu. Dan sesama orang bodoh, mereka akan, kenapa sih teman saya ini sama-sama bodoh? Ya, ini sebab sudah mencukupi bahwasanya kita harus mengangkat kebodohan dari dalam diri. Itu sebab kenapa kita wajib menimba ilmu agama. Dan ini sudah menjadi sebab cukup agar kita kembali menuntut ilmu agama, kembali bersemangat menimba ilmu agama. Oleh sebab itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan pada kesempatan kali ini kembali ke majelis ilmu, saya akan menyebutkan tentang keburukan kebodohan. Keburukan kebodohan. Sebelum saya sebutkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada perkataan yang sangat berbahaya tentang kebodohan dari seorang alim besar, Muhammad bin Abi Bakar, atau yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab Nuniyah beliau, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan, dan obatnya dua perkara yang sejajar, nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka alimur rabbani. Obat dari kebodohan tersebut adalah nas dari Al-Quran atau nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan seorang alim yang rabbani. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri tentang Rabbaniyin alladzina yu'allimuna sigharal ilm qabla kibarih. Orang-orang yang mengajarkan ilmu dari dasar sebelum yang besar-besar. Maka perkataan ini menunjukkan bahwasanya kebodohan itu penyakit yang mematikan, sangat mematikan. Saya ingin beri contoh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna fi sariyah.
Suatu saat kami di dalam sebuah peperangan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariah beda dengan ghazwah. Ghazwah adalah peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariah adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena batu kepalanya, pecah. Kemudian akhirnya orang tersebut pun keluar darah, keadaan melemah. Dalam keadaan seperti itu malam harinya junub. Besok pagi otomatis harus mandi. Dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang seperjalanan, "Halli an atayammam?" Bolehkah aku bertayamum? Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, "Anta taqdiru 'alal ma, fala yajuz laka an tatayammam." Engkau boleh untuk bertayamum. Engkau sanggup untuk memakai air, tidak boleh bagimu untuk bertayamum. Akhirnya mandilah orang tersebut dalam keadaan luka parah di kepalanya, kekurangan darah. Setelah mandi mati. Sampai kepada Rasulullah SAW kabar tersebut di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lihat buruknya kebodohan. Tanamkan ini di dalam hati, masukkan ini ke dalam hati. Buruknya kebodohan, bodoh dalam agama itu buruk. Bodoh dalam agama itu buruk. Maka beliau mengatakan, qatalahumullah. Sungguh mereka para sahabatnya sudah membunuh orang tersebut. Lihat akibat fatwa tanpa ilmu. Mereka sudah membunuh orang tersebut. Semoga Allah membalas keburukan dengan mereka. Semoga Allah menghancurkan mereka. Lihat bahayanya keburukan. Maka pantas memang Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan al-jahlu da'un qatil. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Segala macam kekisruhan, kegaduhan di media sosial di zaman sekarang, kita zaman medsos, hampir tidak ada yang tidak bermedsos. Mungkin Kai Nini saja yang tidak bermedsos. Kai pun yang punya jiwa muda bermedsos. YouTube sini YouTube. Kai itu. Ya. Maka kita di zaman medsos zaman sekarang, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekisruhan yang ada di media sosial dari penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap Allah, Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyamakan semua agama sama, menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disamakan dengan Yahudi Ortodok, orang yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya katakan orang tersebut yustatab, orang tersebut diambil taubatnya. Ini ahibati, kekisruhan seperti itu, obatnya cuma satu, yaitu al-jahl. Belajar ilmu agama agar kita pintar. Taib. Sekarang saya akan sebutkan keburukan kebodohan dari Al-Quran. Yang pertama, dia adalah sebab seseorang berpaling dari dakwah para nabi dan para rasul. Kebodohan adalah sebab seseorang berpaling dari dakwah para nabi dan para rasul. Siapa yang meragukan dakwahnya para nabi dan para rasul? Tidak ada. Hanya orang-orang bodoh yang tidak mengikuti nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bayangkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan seluruh dedengkot-dedengkot orang-orang kafir Quraisy melihat mukjizat dengan matanya secara langsung, tetap tidak beriman. Apa yang membuat mereka tidak beriman? Hanya kebodohan, tidak ada yang lain.
Hanya kebodohan. Coba perhatikan dalam surat Hud ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Wahai kaumku, aku berdakwah kepada kalian ini, aku tidak minta harta kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Aku hanya berharap pahala dari Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Aku tidak mengusir orang-orang yang beriman. Mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Akan tetapi aku melihat kalian, kenapa kalian tidak menerima dakwahku? Aku melihat kalian hanya sebatas orang-orang yang bodoh. Lihat, penyebab orang menolak dakwah para nabi. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah ratusan tahun, 950 tahun, hanya mendapatkan segelintir mungkin 18 pasang yang beriman. Tidak ada yang menyebabkan mereka menolak dakwahnya para Nabi Nuh alaihi salam. Awwalur rasul, rasul yang pertama, termasuk dari ulul azmi. Kurang apa lagi Nabi Nuh alaihissalam? Sudah begitu lama. Tidak ada yang menyebabkan mereka menolak dakwah tersebut kecuali hanya satu. Kebodohan. Bodoh. Ini bahayanya kebodohan. Makanya kalau ada orang sulit menerima dakwah di zaman sekarang, sulit menerima ayat Al-Quran, hadis Rasul, jelas-jelas ada di dalamnya, seperti orang ateis. Orang bodoh. Kenapa? Karena tidak dapat menemukan Tuhannya. Coba kalau seandainya dia berpikir tentang dirinya. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fi anfusikum afala tubsirun." Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia melihat dirinya saja, bagaimana dirinya keluar dari dua lubang yang kotor. Dua kali. Kita ini keluar dari lubang yang kotor dua kali. Dari tempat kencing dua kali. Pertama kali keluar dari air mani bapak kita. Masuk ke dalam rahim ibu kita. Kedua kali keluar ketika dilahirkan oleh ibu kita. Dua kali di tempat air kencing. Masa kejadian itu tiba-tiba? Ini perhatikan yang lagi nyari Tuhan. Ada sebagian orang, Ustaz, lemah lembut dong dengan mereka. Mereka kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau lemah lembut? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terutama orang-orang yang tidak ingin mencari kebenaran, yang sudah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya tujukan. Adapun orang yang mencari kebenaran, ayo duduk bersama-sama. Kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari logika, bahkan dari tabiat yang mereka percaya. Bahwa kami percaya ketika hanya bisa dilihat oleh mata, oleh telinga, dan dirasa oleh tangan, dirasa oleh lidah, baru kami percaya. Itu Tuhan mereka. Apa yang menyebabkan itu semua? Kebodohan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Nabi Lut disebutkan oleh Allah, ini yang kedua. Kaum Nabi Lut mendapatkan siksa yang begitu pedih akibat mereka mengerjakan yang di luar kebiasaan manusia normal. Kaum LGBT. Tidak ada penyebab lain kecuali kebodohan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 55. A'innakum lata'tunar rijal
syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Sungguh kalian menggauli para lelaki. Kalian lelaki kok bergaul dengan para lelaki dengan syahwat, tidak kepada para perempuan. Akan tetapi tidak ada penyebab lain dari kalian ini kecuali orang-orang bodoh. Kalian adalah orang-orang bodoh. Lihat. Penyebab orang berpaling dari kewajaran adalah kebodohan. Dari tabiat asli manusia adalah kebodohan. Bahkan bukan tabiat asli manusia saja. Tabiat asli binatang adalah kebodohan. Binatang berpaling dari tabiat aslinya. Yang jantan suka kepada betina, yang laki-laki suka kepada perempuan. Kalau ada yang berpaling, tidak ada yang menyebabkan itu kecuali kebodohan. Berdasarkan surah An-Naml ayat 55. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Teruslah belajar ilmu agama agar mengangkat kebodohan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilm la ya'diluhu syai' idza liman sahhat niyyatuh. Menuntut ilmu tidak ada amalan yang mendahuluinya, yang bahkan senilai dengannya enggak ada. Bagi siapa yang benar niatnya. Apa niat yang benar? Raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Lihat, diangkat kebodohan. Coba introspeksi diri kita. Sudah berilmukah kita? Dari mulai rukun Islam, rukun iman. Dan saya pesan nih kepada bagian dakwah Masjid Imam Syafi'i, Mas Sufyan. Perhatikan ustadz-ustadz yang ngajar di sini. Saya sudah lama tidak masuk ke dalam organisasi-organisasi seperti ini. Perhatikan bagian dakwah Masjid Imam Syafi'i. Kalau masih boleh saya ngasih nasihat. Perhatikan ustadz-ustadz yang ngajar. Harus belajarnya sistematis. Kita tidak ingin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dakwah salaf belajarnya seperti orang-orang yang baru-baru hijrah yang ingin hanya membicarakan nikah, pranikah, rujuk, talak. Putar itu aja. Bagus, dia bagus. Akan tetapi kita ingin menghasilkan nih yang hadir ini penimba-penimba ilmu agama. Yang kalau keluar dari majelis ilmu minimal dia bisa ngajar anak istrinya. Minimal dia bisa ngajar anak istrinya. Dimulai dari dasar rukun Islam. Tentang 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian rukun iman. Harus bertahap. Dulu kita seperti itu ya Kak ya. Ada yang ngisi akidah, ngisi manhaj, ada yang ngisi tafsir, ada yang ngisi sirah. Harus selalu seperti itu. Kalau tidak akan menumbuhkan ilmu agama. Nuntut ilmunya hanya judul yang rame-rame saja. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ini para ikhwah. Taib. Kemudian yang ketiga. Tadi yang pertama adalah kebodohan penyebab orang menolak dakwah para Rasul. Yang kedua, kebodohan penyebab orang berubah tabiatnya dari manusia normal kepada manusia abnormal. Yang ketiga, yaitu kebodohan menyebabkan seseorang masuk ke dalam dosa paling terbesar. Ini kata hiperbola. Dosa paling terbesar. Tidak ada dosa paling besar dibandingkan dosa ini, yaitu dosa kesyirikan. Makanya Allah tidak akan pernah mengampuninya. Yang mati di atasnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Kebodohan penyebab paling utama seseorang masuk ke dalam kesyirikan. Seperti misalkan Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dalam surat Al-A'raf ayat 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaum ya'kufuna ala asnam lahum
Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami melewati Bani Israel. Kami lewatkan Bani Israel melalui lautan. Lalu mereka mendatangi kaum yang beriktikaf pada berhala-berhala mereka. Jadi ada orang beriktikaf pada berhala-berhala mereka. Nabi Musa dengan kaumnya melewati kaum tersebut. Kaumnya Nabi Musa ini mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika melihat orang-orang yang sedang beriktikaf di berhalanya, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, mereka kan punya berhala. Coba jadikan juga kami berhala, untuk kami berhala, agar kami bisa beriktikaf seperti iktikafnya mereka. Apa jawab Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini bodoh, makanya masuk ke dalam kesyirikan. Penyebab terbesar orang masuk ke dalam kesyirikan, memakai jimat, memakai rajah, tempurung kelapa berajah, intalu berajah. Ini kebodohan penyebabnya. Syirik zahir, syirik nyata. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Syirik nyata. Lihat akibat kebodohan, akhirnya perdukunan dilegalkan. Ada persatuannya. La haula wala quwwata illa billah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanda kiamat. Habis waktunya. Tinggal 5 menit lagi dan ulun berharap karena kajian pertama ini mungkin tidak terlalu panjang dan ini juga termasuk protokol kesehatan dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik. Dan terakhir ulun ingin mengingatkan bahwasanya tersebarnya kebodohan adalah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Makanya semakin belajar, banyak yang belajar ilmu agama, banyak yang belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, maka dia akan masih jauh hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl. Sesungguhnya sebelum hari kiamat akan ada hari-hari turun di dalamnya kebodohan. Wa yurfa'u fiha al-ilm, diangkat di dalamnya ilmu. Wa yakthuru fiha al-haraj wal haraj. Kalau sudah datang kebodohan, ilmu diangkat dengan cara diwafatkan para ulama, orang-orang gak mau lagi duduk di majelis ilmu, maka yang ada adalah al-harju, pembunuhan. Sampai nanti yang dibunuh, dia tidak tahu, fima qatalani, kenapa mereka membunuh saya. Yang membunuh pun, lima aqtul, kenapa saya harus membunuh, itu tidak tahu. Saking tersebarnya kebodohan, tidak ada ulama yang mengingatkannya karena sudah habis ulamanya. Maka ini bahayanya kebodohan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wallahu alam. Kita nunggu salat Isya. Sepertinya untuk pertanyaan di pertemuan pertama ini tidak ada. Biar pian penasaran aja dulu, bulikan penasaran karena minggu depan kita akan bertemu lagi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.